Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Erna, kalian semuanya kelas 5 Mim Teladan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna, sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Harapan Bu Erna selanjutnya, hari ini kalian sudah semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Boleh kalian membantu ayah bunda apa saja. Membantu bunda mencuci piring, membantu ayah membersihkan atau mencuci motor dan lain sebagainya. Pesan Bu Erna, jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Sholat 5 waktu kalian jaga ya, jangan sampai ada yang bolong. Kemudian ibadah sunnahnya kalian lakukan dengan penuh semangat. Bisa kalian melakukan dengan sholat tahajud, belajar puasa Senin Kamis, kemudian bisa dengan sholat sunnah rawatib, dan lain sebagainya. Kita bersama-sama, bersama Mim Teladan, kita raih sukses dunia dan akhir. Oke? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, masih ingat kita kemarin sudah belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Hayo. Iya, tanda wakaf. Perhatikan. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, harus memperhatikan yang kemarin kita pelajari. Apa? Yaitu tanda-tanda wakaf. Biar apa? Bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kaidah Al-Quran. Dan kita bisa menyandang predikat mahir membaca Al-Quran. Biar apa? Dalam hadis disebutkan, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan malaikat. Oke? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar materi yang baru. Apa itu Bu Erna? Ini dia, yaitu tanda wasal. Tapi sebelum kita belajar materi yang baru, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan kefahaman, serta tentunya dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar tanda wasal, kita mengingat tanda-tanda wakaf. Kita praktek ya, ada tanda wakaf apa saja? Siap? Oke, ini dia. Perhatikan di dalam surat Al-Bayyinah. Ayat 2, ayat 5, dan ayat 6. Fokus semuanya. Yuk, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, yuk fokus, tarik nafas. Ingat, tidak diperbolehkan kalian mengambil nafas di sembarang tempat. Dan juga makhraj serta tajwid harus kalian perhatikan ketika kalian membaca ataupun menghafal Al-Quran. Perhatikan, fokus semuanya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ada tanda apa ini? Perhatikan, fokus. Iya, pintar sekali. Ini adalah tanda apa? Mamnun. Artinya apa? Ini tidak diperbolehkan berhenti. Kecuali apa? Kalau di akhir kalimat, nah seperti ini di akhir kalimat, itu diperbolehkan untuk berhenti. Bisa dipahami lagi ya, ingat-ingat lagi ya. Oke, terus yang selanjutnya, yuk fokus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Di sini ada tanda apa?
Iya, sama. Tanda apa namanya ini anak-anak? Jawab bersama-sama. Pintar sekali. Ini adalah tanda mamnun. Di mana letaknya tanda mamnun? Di tengah atau di akhir? Pintar. Tanda mamnun ini letaknya di tengah. Artinya kalian tidak diperbolehkan berhenti di sini. Bisa dipahami? Nah, kalau tidak kuat bagaimana Bu Erna? Silahkan berhenti sampai hunafa. Lahutina hunafa. Tapi mengulanginya mulai dari hunafa. Bisa dipahami? Oke, yuk kita praktek bersama-sama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ulang dari hunafa lagi. Ingat ya. Tarik nafas. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bisa dipahami ya? Mamnun tidak diperbolehkan berhenti di sini. Kalau tidak kuat nafasnya bagaimana Bu Erna? Silahkan kalian berhenti di hunafa, kemudian mengulang dari hunafa. Bisa dipahami ya? Oke, yuk yang terakhir, ayat terakhir. Tarik nafas. Tidak diperbolehkan mengambil nafas di sembarang tempat. Harus ingat-ingat. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Boleh sampai sini karena tidak kuat nafasnya. Ulang lagi dari wal musyrikin. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, perhatikan. Ini tanda apa? Ayo, wakof apa? Ingat-ingat bersama-sama. Yuk jawab. Iya, pintar sekali. Ini adalah wakof mutlak. Artinya apa? Diutamakan kalian berhenti di sini. Bisa ya? Oke, yuk yang terakhir. Ulaika hum syarrul bariyah. Oke, alhamdulillah. Yuk baca tahmid bersama-sama anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kemudahan dan kefahaman kepada kita dalam mempelajari tanda-tanda wakof. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanda wasol. Oke, kemarin kita sudah wakof, sekarang wasol. Nah, wasol itu apa Bu Erna? Wasol itu secara bahasa artinya, perhatikan, terus atau menyambung bacaan. Bisa dipahami ya? Secara bahasa, wasol itu artinya terus atau menyambung bacaan. Kalau secara istilah bacaan wasol itu artinya, perhatikan, meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda wakof yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil nafas. Atau dengan kata lain, menyambung ayat satu dengan ayat yang lain. Bisa dipahami ya? Seharusnya boleh berhenti, tapi kita menyambung ayat tersebut. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar macamnya. Macamnya yang pertama, cara membacanya disambung dengan harokat huruf akhir pada ayat pertama. Tetap dibaca apa adanya jika berharokat fathah, kasroh, atau domah. Bisa dipahami? Oke, sekali lagi, cara membaca wasol ini disambung dengan harokat huruf akhir pada ayat pertama, dan ayat pertama yang berharokat huruf akhir tersebut tetap dibaca apa adanya jika berharokat fathah, kasroh, atau domah. Contoh, perhatikan. Ada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan semuanya, ini berharokat apa? Kasroh. Ada ya, sesuai dengan macam wasol yang pertama. Nah, harokat terakhir. Nah, ini kalau kita akan mempraktekkan cara membaca wasol yang pertama, perhatikan
huruf yang terakhir pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini Bismillahirrahmanirrahim. Itu huruf terakhirnya berharokat apa? Kasroh. Rohimi. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jika kalian mau menyambung ayat yang pertama dan ayat kedua dan dengan cara yang seperti ini, ya, wasol yang seperti ini, apabila huruf yang terakhir ini berharokat fathah, kasroh atau domah, dan kebetulan ayat yang pertama ini adalah berharokat kasroh, maka dibaca apa adanya. Kemudian dibacanya bagaimana? Perhatikan Bu Ena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca apa adanya. Itu bisa dipraktekkan jika ayat yang pertama itu berharokat fathah, kasroh atau domah di huruf yang terakhirnya. Paham? Sekali lagi, wasol ini bisa dipraktekkan cara menyambung bacaan ini apabila ayat yang pertama huruf terakhirnya berharokat apa? Fathah, kasroh, atau domah. Sekali lagi, bacanya bagaimana? Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak diperbolehkan mengambil nafas. Wasol itu apa? Iya, cara menyambung ayat 1 dengan ayat kedua tidak dengan mengambil nafas. Oke, bisa ya? Yuk bersama-sama praktek sekali lagi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kuncinya apa? Ayat pertama huruf terakhirnya berharokat apa? Fathah, kasroh, atau domah. Ya, dibaca apa adanya. Jika huruf yang terakhir, ayat pertama berharokat apa tadi? Iya, jawab bersama-sama. Fathah, kasroh, atau domah. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua apa Bu Ena? Ini dia. Yang kedua, ditambah nun dengan harokat kasroh. Jika akhir kata ayat yang akan disambung berharokat fathah tanwin, kasroh tanwin, maupun domah tanwin, atau disambut dengan lam ta'rif. Lam ta'rif itu alif lam seperti ini. Ya, yang kedua, cara membaca wasol yang kedua yaitu ditambah nun dengan nunnya ini diberikan harokat kasroh. Syaratnya apa? Syaratnya apabila akhir kata ayat yang akan disambung, ya, ayat yang pertama yang akan disambung itu huruf terakhirnya berharokat fathah tanwin, kasroh tanwin, ataupun domah tanwin, atau disambut dengan lam ta'rif. Contohnya seperti apa Bu Erna? Yuk perhatikan. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun. Nah, ahadun di sini apa? Ya, domah tanwin ini. Kemudian disambung ke ayat yang kedua. Kalian mau menyambung Allah. Nah, ini adalah lam ta'rif anak-anak. Perhatikan alif lam. Allah itu ada lam ta'rifnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Allahus shomad. Nah, ketika kalian mau mempraktekkan wasol dengan ditambah nun yang berharokat kasroh ini, maka dibaca menjadi Qul huwallahu ahadunillahus shomad. Bisa dipahami ya? Cara membaca wasol yang ini yaitu huruf akhir yang berharokat domah tanwin itu diganti menjadi domah saja. Bisa dipahami? Ketika berharokat fathah tanwin maka berubah menjadi fathah saja, dan ketika berharokat kasroh tanwin maka berubah menjadi kasroh saja. Begitu juga ini perhatikan ahadun.
Ahadun itu adalah dhammah tanwin, maka berubah menjadi dhammah saja. Perhatikan. Qul huwallahu ahadunillahus shomad. Lagi. Qul huwallahu ahadunillahus shomad. Paham ya? Ditambah nun berharokat kasroh untuk menyambungnya antara ayat yang satu dan ayat kedua. Syaratnya apa untuk menerapkan wasol yang dengan ditambah nun berharokat kasroh ini? Syaratnya ayat pertama, perhatikan pada huruf terakhir itu berharokat apa ini? Dhammah tanwin, kasroh tanwin, atau fathah tanwin. Atau bisa juga disambut dengan lam ta'rif. Lam ta'rif itu alif lam seperti ini. Bisa dipahami? Oke, demikian anak-anak pembelajaran tentang macam-macam tanda wasol. Bisa kalian praktekkan ya. Nah, untuk tugasnya, yaitu yang pertama, silahkan anak-anak untuk menyaksikan YouTube Bu Erna sampai benar-benar paham. Yang kedua, tugas yang kedua kalau sudah paham, mencari contoh ya, dua macam bacaan wasol. Pertama adalah dengan cara menyambung ayat pertama dan ayat kedua dibaca apa adanya. Ya, syaratnya apa kalau yang macam wasol yang pertama? Ayat yang pertama, huruf terakhir berharokat fathah, kasroh, atau dhammah. Sekali lagi, macam wasol yang pertama, cara menyambung bacaan yang pertama yaitu apa tadi? Dibaca apa adanya. Syaratnya apa kalau dibaca apa adanya? Ayat yang pertama, huruf terakhirnya berharokat apa saja? Fathah, kasroh, atau dhammah. Kemudian macam wasol yang kedua yaitu apa? Cara membaca wasol itu dengan ditambah nun berharokat kasroh. Syaratnya apa? Apabila ditambah nun berharokat kasroh, apabila ayat pertama pada huruf terakhir itu berharokat apa? Dhammah tanwin, kasroh tanwin, atau fathah tanwin. Yang tanwin itu yang coretnya ada dua, di bawah, di atas, ataupun di atas yang bentuknya cekuntal-cekuntal itu. Bisa dipahami? Oke. Kemudian kalau sudah dapat dua contoh macam bacaan wasol yang satu dan yang kedua, silakan anak-anak untuk mempraktekkan membaca contoh bacaan wasol tersebut. Kalau sudah, kirimkan ya praktek membaca wasol kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan. Manjata, wajata. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.